akan mempresentasikan tentang laporan analisis saya mengenai sebuah kasus di Lembaga PAUD Inklusi yang terdapat satu kelas berisi 15 orang dengan rentang usia 4-5 tahun. Di dalam kelas tersebut terdapat beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Nah, kita sebut saja kasus pertama anak A, kemungkinan yang termasuk dengan gangguan komunikasi dan interaksi sosial seperti kecenderungan pada spektrum autisme, ditandai dengan kesulitan berkomunikasi, minim kontak mata, dan lebih suka bermain sendiri. Nah, kasus pada anak B, dia mengalami hambatan pada motorik halus sehingga kesulitan dalam aktivitas seperti memegang pensil, menggunting, memainkan benda kecil. Nah, selanjutnya kasus pada anak C, ia memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat, kemungkinan termasuk kepada kategori slow learner sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi. Nah, karena memiliki anak dengan kasus berkebutuhan berbeda, tentu saja ada hambatan dalam pembelajaran yang membuat guru kesulitan membagi perhatian kepada semua anak. Perbedaan kemampuan membuat pelajaran tidak merata. Anak berkebutuhan khusus memiliki resiko ketertinggalan pembelajaran. Terus kurangnya interaksi sosial antar anak-anak lain. Kegiatan belajar jadi kurang sesuai untuk semua kemampuan anak. Strategi dalam pembelajaran inklusi. Dalam mengelola kelas inklusi, guru dapat menggunakan kelas kelompok kecil. Ini tujuannya agar pembelajaran lebih terfokus. Terus menyusun kegiatan yang fleksibel sesuai dengan kemampuan anak-anak. Menyediakan waktu tambahan bagi anak-anak yang membutuhkan, seperti anak-anak yang lambat memahami materi. Selanjutnya, kita bisa melibatkan semua anak. Yang pertama, menggunakan metode bermain sambil belajar. Itu tuh metode yang sangat menyenangkan bagi anak, karena anak tuh bisa sambil bermain gitu dan senang dan sambil belajar. Memberikan instruksi yang sederhana dan jelas pada anak agar anak tuh mudah memahami apa yang guru sampaikan. Selanjutnya, bisa menggunakan media visual seperti gambar, kartu, benda nyata, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mendukung anak berkebutuhan khusus, guru dapat memberikan dampingan khusus saat diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, bisa menggunakan alat bantu, misalnya seperti pensil khusus buat anak. Bisa memberikan pujian untuk meningkatkan kepercayaan diri anak saat anak tuh berhasil melakukan apa yang sudah mereka lakukan. Modifikasi pembelajaran, kegiatan seni atau mewarnai, menggambar dengan alat krayon seperti pensil segitiga, gambar. Ini tuh harus disesuaikan pada anak, seperti anak B yang menggunakan krayon ukuran besar agar mudah digenggam untuk anak yang memiliki permasalahan pada motorik halus. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti anak C, diberikan waktu lebih lama karena dia lebih lama memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, kepada anak A, diajak bermain bersama teman secara perlahan untuk anak memahami materi yang telah diberikan. Untuk kegiatan motorik, menyusun balok, anak menggunakan balok yang ukuran besar. Ini juga disesuaikan dengan anak B yang menggunakan balok besar agar mudah dipegang. Terus anak C diberikan waktu yang lebih lama. Anak A bisa diajak bermain bersama teman secara perlahan. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan bahasa, bercerita atau bergambar, menggunakan alat, buku gambar, kartu cerita. Ini juga disesuaikan kepada anak A, bisa diberikan pertanyaan sederhana seperti ya atau tidak. Untuk anak B, bisa tetap ikut dengan bantuan alat visual. Untuk anak C, bisa diberikan pengulangan dan penjelasan yang lebih sederhana. Peran guru dalam lingkungan sekolah. Guru tuh memiliki peran sebagai fasilitator yang memahami kebutuhan setiap anak, memberikan perhatian yang adil dan tidak diskriminatif pada anak yang berkebutuhan khusus, menciptakan suasana belajar nyaman, aman, dan tentram. Selanjutnya, lingkungan kelas ramah inklusi,
menyediakan alat belajar yang beragam untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda, seperti anak yang lambat dalam memahami materi, anak yang sulit diajak berkomunikasi, anak yang memiliki kelemahan dalam motorik halus. Nah, ini tuh juga guru harus menata ruang kelas yang aman dan mudah diakses bagi anak. Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak agar anak tuh senang dalam belajar. Selanjutnya, melibatkan teman sebaya, mengajak anak bekerja dalam kelompok, menanamkan sikap saling membantu dan menghargai anak-anak lainnya, memberikan contoh perilaku positif kepada anak-anak. Refleksi, pentingnya pendidikan inklusi di PAUD. Pendidikan inklusi di PAUD itu penting karena memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar berkembang. Selain itu, inklusi membantu anak menghargai perbedaan sejak dini serta membangun sikap empati dan toleransi. Tantangan terbesar guru di PAUD: kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusi, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan memahami perbedaan kebutuhan dalam satu kelas, dan kurangnya pelatihan sebagai guru untuk menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.